Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi tentang cermin ya. Sebelum kita beranjak pada cermin, kalian harus tahu dulu tentang cahaya. Jadi cahaya adalah energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nanometer. Gelombang elektromagnetik yaitu gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat, sehingga cahaya dapat merambat tanpa memerlukan medium. Cahaya yang biasa kita lihat itu merupakan kelompok-kelompok sinar cahaya atau disebut berkas cahaya. Macam-macam berkas cahaya terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama berkas cahaya yang menyebar atau disebut divergen, yaitu cahaya yang berasal dari satu titik kemudian menyebar ke segala arah. Yang kedua, berkas cahaya sejajar, yaitu berkas cahaya yang arahnya sejajar satu sama lain. Yang ketiga, berkas cahaya mengumpul, yaitu berkas cahaya yang menuju ke satu titik tertentu. Untuk cahaya yang merambat lurus, itu cahaya merambat lurus tanpa medium, dapat melewati ruang hampa dan memiliki kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Sifat-sifat cahaya sendiri: satu, bisa mengalami refleksi; kedua, refraksi; ketiga, difraksi; keempat, interferensi; kelima, dispersi; keenam, polarisasi; dan cahaya bersifat sebagai gelombang dan partikel. Berikut hukum pemantulan cahaya. Sinar datang, garis normal, dan sinar mantul terletak pada satu bidang datar. Sudut datang yang disimbolkan dengan I sama dengan sudut mantul yang disimbolkan dengan F. Pemantulan pada cermin datar. Sifat pembentukan bayangan pada cermin datar yaitu jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Tinggi bayangan sama dengan tinggi benda. Dan bayangan bersifat tegak maya ada di belakang cermin. Dua cermin yang diletakkan berhadapan dan membentuk suatu sudut akan saling memantulkan bayangan benda yang ada di antaranya, sehingga dua cermin ini nanti akan menghasilkan beberapa bayangan. Ini rumusnya. Jadi jumlah bayangan sama dengan sudut 360 derajat dibagi sudut yang dibentuk oleh dua cermin dikurangi 1. Ini contoh soal untuk mencari jumlah bayangan yang dihasilkan dari dua cermin yang membentuk sudut tertentu. Sekarang kita belajar cermin cembung. Pada cermin cembung terdapat sinar-sinar istimewa. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Kedua, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Tiga, sinar datang melalui pusat kelengkungan cermin dipantulkan melalui titik itu juga. Berikut contoh pembentukan bayangan pada cermin cembung. Pembentukan bayangan pada cermin cembung ini menggunakan sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Dari gambar bisa dapat kita lihat bahwa sifat bayangan pada cermin cembung ini adalah maya, tegak, diperkecil.
3. Setiap sinar datang yang menuju titik pusat cermin akan dipantulkan kembali dari pusat cermin yang merupakan jari-jari gelenggungan cermin. Berikut gambar pembentukan bayangan pada cermin cekung. Sama dengan pada cermin cembung, untuk cermin cekung pembentukan bayangan itu juga menggunakan sinar-sinar istimewa. Dari gambar bisa kita lihat sifat bayangannya yaitu nyata, terbalik, diperkecil. Sifat bayangan pada cermin cekung itu tergantung pada ruang-ruang yang ada pada cermin cekung. Manfaat dari cermin cekung sendiri dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Alat dokter gigi memeriksa lubang gigi. Digunakan pada bagian bawah mikroskop, reflektor lampu senter, antena parabola, kompor tenaga surya, reflektor tumpeng matahari, reflektor lampu mobil, lampu baca, dan yang lain-lain. Bisa kalian lihat rumus perhitungan untuk cermin cekung. Ini contoh soal perhitungan untuk cermin cekungnya. Demikianlah untuk pembelajaran kita hari ini. Sukses selalu untuk kalian ya. Semangat belajar di masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.